adalah jamak dari qaimun. Iya. Wa minhum man inta'manhu bidinarin lan yu'addihi ilaika ma dumta alaihim qa'ima. Mereka itu tidak akan bayar utang 10 dinar kecuali kamu terus mengontrolnya, mengawasinya, pembukuannya. Qa'ima itu artinya mengontrol, mengawas. Jadi qawam itu adalah jamak dari qa'im. Qa'imnya disigat wazan mubalaghah. Qa'imun menjadi qawam. Daimun dawam. Paham Pak? Jadi qaimun itu isim fa'ilnya qama yaqumu fahuwa qaimun. Diikutkan wazan mubalaghah menjadi qawam. Dijamakan jadi qawamuna, bukan pemimpin. Ini terjemahannya yang gak karu-karuan. Nah ini sebabnya maka kita harus menafsirkan kembali, karena itu penafsiran zaman dulu, pikirannya orang zaman abad ke-7. Paham gak? Jadi artinya bahwa inilah akibatnya 14 abad lamanya perempuan di dunia Islam ini dia tertindas makanya. Jadi artinya bahwa sampai di fikih kalau perempuan itu sakit dan tidak bisa melayani suaminya, umpamanya kanker serviks gitu ya, ini fikih, maka suami tidak berkewajiban memberi nafkah. Bayangkan. Kenapa? Karena pikiran zaman dahulu kala sepertinya bahwa perempuan itu sudah dianggap manusia belum kira-kira ya. Pernikahan nih filosofinya di Arab dengan di secang itu tidak sama. Di Arab nikah itu kontrak, tapi di secang berayan urip. Makanya di sana disebutnya akadun nikah. Akadun itu akadun itu uqud, namanya kontrak. Ada MOU-nya, transaksi, berapa harganya, bagaimana perawatannya. Makanya di sana laki-laki itu ketika mengawin perempuan disebutnya kontrak nikah. Sebetulnya di Indonesia kontrak bukan. Di sana mah kontrak pantas, karena ketika calon mempelai laki-laki datang menghadap calon mertua melamar anaknya, pertama calon mertua nanya, kamu namanya siapa? Kedua, kamu bapaknya siapa? Kamu sekarang sudah bekerja belum? Lu gajinya berapa? Dulu sekolahnya di mana? Sudah punya rumah belum? Mobilnya punya berapa? Dan nanti mas kawinnya berapa kilo? Berapa miliar? Kilo? Mas? Kilo? Kemudian nanti gaji bulanan istrimu setiap bulan berapa? Itu jelas. Mas kawinnya 2 kilo emas. Nanti bulanannya gaji murni istri, punya istri 15 juta, tulis 15 juta. Begitu caranya. Makanya zawaj tuka wa angkah tuka bimahri salah 1 kilogram minaz zahab. Oke? Dan di situ ditulis nafkahnya sebulan 15 juta. Nah, ketika suami tidak memberi nafkah 3 bulan berturut-turut, lalu diajukan ke pengadilan, dikabulkan, jatuh talak 1. Nah, sekarang saya nanya, ketika istri gugat cerai karena suami tidak memberikan nafkah, lalu
dipanggil suami istri, betul saudara tidak memberi nafkah? Iya Pak. Berapa kewajiban kamu memberi nafkah kepada istrimu setiap bulannya? Berapa nominal? Bisa jawab enggak? Bisa jawab. Berapa nafkahmu setiap bulan kepada istri? Gaji rabinira pira? Kalau bulan gaji pira untuk gaji rabin? Bisa jawab enggak? Apa sebabnya? Tidak ada perjanjian. Betul enggak? Malah di sini banyak laki-laki yang andon makan sama istri. Turu bae laki ini. Tapi ini dagang jangan dan makan. Kita semua ya dagang encek, dagang kangkung. Lagi ini turu bae. Di sana istri tidak berkewajiban masak ngepel itu, pembantu. Yusui juga tidak berkewajiban. Ketika punya anak yang menyusui, dicarikan ibu susu. Kalau dia menyusui, ya bayarnya tambah dong. Sebulan 15 juta, karena punya anak menyusui, ya jadi 20 juta. Nggak mau ya cek sosonan dan demet. Itu begitu, itu kontrak. Begitu sakit dia masih nafkah. Jadi di sini coba berapa zawaj tukang, wangkah tukang, binti fulana bimahri khamsata asyara alaf rupiah wa mustalzamatis sholat, dengan mas kawin 15.000 dan seperangkat alat sholat. Mungkin kalau sejadah bu sembahyang bu beli pun. Jadi apakah ini akad? Sebetulnya perjanjian berjanur sebenarnya. Kita bersama. Iya kan? Ya iya. Nah itulah makanya karena perbedaan kultur semacam itu, maka pernikahan di Indonesia jauh tidak sama dengan pernikahan yang ada di sana. Di sana namanya kontrak, akad. Di sini ya bukan akad. Jadi apa namanya? Ittifaqun nikah gitu aja dah. Ya. Kesepakatan nikah. Yang kau tergantikan ya bukan apa sih kalau laki nih yang gak bawa pula kalau pilih buat cowok. Pada melarate. Nah sekarang umpamanya kalau ada laki-laki yang lamar terus mertunya nanya, sudah punya rumah belum? Mobilnya punya berapa? Nanti mas kawinnya berapa miliar? Nantinya gaji istri kamunya berapa? Bisa ngelamar mereka. Betul nggak? Ya wes be, boten sias ngelamar ya. Lah ya iya. Nah ini yang disebut dengan kearifan lokal yang dibidah-bidahkan tuh ini. Bagaimana kita harus seperti di sana? Ya enggak dong. Nah kalau masalah tradisi budaya ya silakan, kita punya budaya sendiri, punya tradisi sendiri. Ya ini ibu-ibu malam-malam ikut ngaji. Kalau orang Arab tahu haram, ada bidah. Kalau bidah tintonana, kalau bidah majlis taklim ibu. Saya setiap malam pengajian rata-rata kebanyakan yang hadir perempuan. Cuma ini kebanyakan laki-laki ya. Iya, teman-teman di perempuan lebih banyak. Loh gimana bubar tuh? Nah, itulah persoalannya. Jadi kita kembali supaya hidup kita bahagia, yaitu harus ada kesetaraan salah antara laki dan perempuan, saling mengontrol, saling segala macam. Nah sampai nanti idealnya dalam manajemen rumah tangga memang tidak dipaksakan, maka terserah. Biasanya itu muncul kebijakan setelah dijalani. Setelah kawin, bagaimana manajemen rumah tangganya? Kalau perempuannya kaya raya, suaminya melarat pantat, biasanya yang timbul adalah sistem raja watak. Betul nggak?
Kalau yang laki-laki kaya raya punya pabrik hellernya 30, perempuannya tukang burung oyos, kawin, yang muncul adalah sistemnya lanang cupai. Nah, kalau laki-lakinya usaha, perempuannya usaha, ada dua kemungkinan. Bisa dipisah hartanya masing-masing. Nah, kuyu teh kula ke wong klibet ora mboke kaji kapila ora. Ini kaji Nur, kaji Jasi, suami istri buyut saya. Kaji Jasi punya gudang sendiri, kaji Nur punya gudang sendiri. Nyawa dewek-dewek, gudang dewek-dewek, belanja dewek-dewek, turunnya kelon. Jadi sing kawin wonge dunyane beli kawin. Paham? Panjang jodoh sampai tua